Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mengupas sedikit masalah Yaumul Ba'ts, yaitu hari pembalasan. Bahwa manusia itu wajib mati, ya kan? Manusia itu wajib masuk ke dalam alam barzah dan seterusnya, dan manusia itu wajib melewati berkaitan dengan hari hisab, yaitu penghisapan, perhitungan atau penghisapan tentang apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Jadi sekali lagi bahwa seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu berupa kebaikan maupun keburukan, pasti akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita kemukakan wajib dan mesti kita akan melalui hisab, bahwa yang paling berat menghadapi perhisaban yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang melakukan dosa besar. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itulah hisabnya yang paling berat. Hisab mereka yang paling berat. Kemudian ada juga dari kelompok ulama, ya, ulama-ulama, para penguasa, orang-orang kaya dan hidup mereka yang senang-senang dalam kehidupan. Ulama itu adalah sosok yang memang akan menghadapi hisab yang cukup berat, yakni yang tidak mengajarkan dan mereka yang suka menyelengkan ilmu. Jadi ulama ini wajib dan harus dia mengajarkan ilmu yang dia miliki, bagaimanapun caranya. Ulama itu wajib mengajarkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Nah, karena itu kalau seandainya ulama ini tidak mengajarkan ilmu yang dia miliki, maka dia berkategori ulama yang tidak amanah dan tidak mau melaksanakan, yang tidak mau dakwah tentang risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama begini akan menghadapi hisab yang cukup berat berkaitan dengan ilmunya. Kemudian ada juga ulama yang cukup berat dalam hisabnya, yaitu yang menyelewengkan ilmunya. Dia berfatwa, dia berdakwah untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan pribadi, untuk mencari dunia. Contohnya adalah ulama-ulama menerapkan dalil-dalil tapi untuk kepentingan yang memang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama yang model begini, ya Kong ya. Banyak ulama yang model begini, hanya untuk kepentingan penguasa, kepentingan pemerintah. Mereka mengambil dalil-dalil, menyelewengkan dalil-dalil, baik itu dalil Quran maupun dalil hadis. Nah, ulama model begini adalah ulama yang akan mengalami hisab yang cukup berat.
Kemudian para penguasa itu juga akan mengalami hisab yang cukup berat, yaitu penguasa-penguasa yang tidak adil, penguasa-penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Jadi penguasa ini adalah sekelompok atau seseorang yang mengurusi urusan masalah warga, masalah masyarakat, baik dari tingkat pusat, presiden katakan, sampai pada tingkat yang paling bawah jajarannya, yaitu lurah katakan. Ya, nama orang-orang model begini akan mengalami hisab yang cukup berat. Jika dia melakukan kezaliman, ya, penyelewengan, ketidakadilan terhadap masyarakatnya, terhadap warganya, maka penguasa-penguasa ini akan mengalami hisab yang cukup berat. Kemudian juga yang mengalami hisab yang cukup berat yaitu orang-orang kaya, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah tentang kekayaan, ya, yang melebihi manusia pada umumnya. Tapi kekayaannya itu justru digunakan untuk kemaksiatan, tidak dijalankan untuk atau tidak diinfakkan untuk fisabilillah, tidak digunakan untuk menolong orang lain dengan kekayaannya. Zakatnya enggak dikeluarkan, sodakohnya enggak dikeluarkan. Nah, orang kaya yang model begini akan mengalami hisab yang cukup berat. Kalau masalah harta itu kan min aina ila aina, dari manakah harta itu didapatkan? Apakah harta itu didapatkan dari cara-cara yang halal atau dari cara-cara yang haram? Setelah didapatkan kemudian ila aina, kemanakah harta itu dibelanjakan? Apakah dia belanjakan untuk infak fisabilillah, untuk membantu orang lain, ataukah harta itu dikeluarkan, dibelanjakan untuk perkara-perkara yang haram, perkara yang berbau maksiat. Nah, itulah makanya orang-orang kaya ini akan mengalami hisab yang cukup berat, tidak seperti hisabnya orang-orang kebanyakan. Nah, kalau kayak kita nih, kita orang susah, fakir, miskin, apa yang mau dihisab? Harta juga kagak ada. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin, hisabnya lebih mudah dan lebih gampang tinimbang orang-orang kaya. Sekali lagi, orang kaya itu akan mengalami hisab yang cukup berat. Kemudian ada hadis Kanjeng Nabi yang mengemukakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah wa awwalu ma yaqdi bainan nasi fid dima. Rawahu an-Nasa'i an Ibni Mas'ud. Awalu yuhasabu bihil abdus shalah, yang paling pertama sesuatu yang dihisab, yang paling pertama dihisab dengannya yaitu seorang hamba dihisab. Yang pertama kali seorang hamba dihisab yaitu berkaitan dengan masalah sholat. Itu pertama kali itu dihisab, ya. Nah, berkaitan masalah sholat ini kan orang-orang tuh kadang-kadang berbeda-beda tingkat kekhusyuannya, ya, tingkat bacaannya dan lain sebagainya, tingkat pemakaian masalah rukunnya, fardunya, sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, itu akan terkena hisab nanti. Bagaimana kekhusyuannya, bagaimana pembacaan qiraatul Qur'annya di dalam sholat, bagaimana menerapkan rukun, fardu dan kesunahan sholat. Yang pertama kali dihisab, ya, dari seorang hamba yaitu masalah sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Oleh karena itu ada suatu kewajiban buat kita, ada suatu kewajiban buat kita agar kita bisa menjaga sholat kita dengan baik dan benar. Tunaikan rukun-rukunnya, tunaikan fardu-fardunya, juga tunaikan sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Kemudian wa awwalu ma yaqdi bainan nasi fid dima
Dan yang pertama kali dihukumi di antara manusia adalah masalah darah, yaitu masalah pembunuhan. Ya. Pertama kali yang dihukumi dan yang ditentukan oleh Allah berkaitan dengan masalah pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beberapa ayat Al-Quran menerangkan ada manusia yang masuk surga tanpa dihisab, bi ghairi hisab. Ada tuh. Ya, ada beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Ya, bahwa ada sekelompok orang yang masuk ke dalam surga enggak pakai dihisab. Berdasarkan kitab Bahrul Kalam, yaitu yang mereka yang tidak dihisab adalah para nabi, para rasul, anak-anak, ya, anak-anak orang yang beriman, anak-anak kecil yang memang dia meninggal belum akil balik, anak-anak yang masih balita, yang masih polos. Nah, yang model begini dia nggak akan dihisab. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan menjalankan keimanannya dengan baik dan benar. Nah, kita ini ya komnya, kalau memang kita beriman dan menjalankan keimanan itu dengan baik dan benar, insya Allah kita masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Yang lain dihisab, tapi kita beriman dengan keimanan yang baik dan benar, insya Allah kita masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ini kesempatan kita nih. Kesempatan kita. Mumpung kita masih hidup, belum masuk ke alam barzah. Nah, gunakanlah, manfaatkanlah keimanan kita, terapkanlah keimanan kita itu dengan keimanan yang baik dan benar. Insya Allah dengan kondisi begitu kita akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kemudian ada lagi tuh yang berdasarkan hadis Nabi, 10 orang dari para sahabat Nabi yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. 10 orang. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Abdullah, kemudian Al-Ansari, kemudian Zubair bin Awam, Tolha bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, 10 sahabat Nabi itu diterangkan di dalam hadis Kanjeng Nabi bahwa beliau-beliau itu akan masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian tadi dikemukakan bahwa di antara orang-orang yang tidak dihisab adalah para nabi. Tapi ada nabi juga yang terkena hisab. Ada juga nabi atau rasul yang terkena hisab. Siapakah dia? Yaitu Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihi salam. Beliau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana hal ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para pengikut beliau, yaitu para pengikut Isa alaihissalam yang telah mengangkat beliau dan ibunya menjadi Tuhan. Ini kan masyarakat Nasrani sekarang mengangkat Isa alaihissalam dan ibunya diposisikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan anak. Nah, dengan sebab yang demikianlah, dengan sebab kelakuan umatnya yang menjadikan Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan, maka Isa alaihissalam akan dihisab pada Allah Subhanahu wa taala.
Ini bisa kita lihat yang demikian ini dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi attakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ketika Allah bertanya, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia attakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan, sebagai dua Tuhan selain Allah. Apakah engkau dulu mengatakan seperti itu kepada manusia? Jadikanlah aku sebagai Tuhan, jadikanlah ibuku sebagai Tuhan. Kala, maka Isa berkata, Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Allah, kata Isa alaihissalam. Maha suci engkau wahai Allah, ma yakunu li, tidaklah patut bagi aku, tidaklah layak bagi aku, an aqula, bahwa aku mengatakan ma laisa li bihaqqin, yang tidak ada bagiku hak. Dengan kata lain, aku enggak mengatakan begitu kepada manusia. Ya, jadikanlah aku Tuhan, jadikanlah ibuku Tuhan. Aku enggak mengatakan yang demikian itu, wahai Allah, kata Isa alaihissalam. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, jika aku mengatakan yang demikian, faqad alimtahu, maka sesungguhnya engkau mengetahuinya wahai Allah. Allah kan Maha tahu. Seandainya aku mengatakan, wahai manusia jadikanlah aku Tuhan, wahai manusia jadikanlah ibuku Tuhan, maka engkau sesungguhnya Maha mengetahui akan yang demikian itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ya. Engkau Maha mengetahui wahai Allah, engkau mengetahui apa-apa yang ada di dalam diriku, wa la a'lamu ma fi nafsika, dan tidaklah aku mengetahui apa-apa yang berada di dalam dirimu wahai Allah. Allah kan Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Tapi kita tidak mengetahui berkaitan tentang Allah. Isa ngomong begitu. Innaka anta alimul ghuyub, sesungguhnya engkau wahai Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, tidaklah aku mengatakan kepada mereka, tidaklah aku mengatakan kepada manusia kecuali apa-apa yang engkau perintahkan kepadaku. Dengan perintahmu itu aku mengatakan sesuai dengan perintah engkau wahai Allah. Aku tidak mengatakan kepada manusia kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku yang harus aku katakan. Ani'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah olehmu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang aku katakan. Sembahlah Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhan engkau. Aku tidak mengatakan jadikanlah aku sebagai Tuhan, jadikanlah ibuku sebagai Tuhan. Tapi yang aku katakan adalah Ani'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah olehmu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi, dan aku terhadap mereka, ya, terhadap manusia, kata Isa, sebagai penjaga, menjadi penjaga selama aku bersama dengan mereka, selama aku hidup.
Aku akan menjadi penjaga kepada manusia. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau mematikan aku, kata Isa. Tatkala engkau mematikan aku, kata Isa, kunta antar raqiba alaihim, maka engkau adalah sebagai pengurus terhadap manusia. Ya. Engkau yang mengurusi mereka. Wa anta alla kulli syahidun, dan bahwasanya engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, asbab yang demikian inilah maka Isa dihisab. Asbab kelakuan pengikutnya Nasrani, ya, yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, yang menjadikan ibunya Isa sebagai Tuhan, maka Isa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab yang demikian itulah untuk menjelaskan persoalan ini, Isa akan turun ke bumi sebelum kiamat. Isa akan diturunkan. Isa akan diturunkan sebelum kiamat ke bumi untuk menjelaskan persoalan ini, bahwa aku nggak pernah mengatakan diriku sebagai Tuhan. Aku nggak pernah meminta kepada manusia agar aku dijadikan Tuhan. Aku nggak pernah meminta kepada manusia agar ibuku dijadikan Tuhan. Ya, Kong, ya. Iya. Berarti kalau kita lihat dari ketentuan ini, ternyata bahwa umat Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan adalah telah tersesat. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh dua ayat tadi, bahwasanya umat Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan adalah telah tersesat. Dan Isa tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan, yaitu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Isa tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, yaitu menjadikan Isa sebagai Tuhan dan menjadikan ibunya sebagai Tuhan. Isa tidak akan bertanggung jawab. Emang dia nggak ngomong begitu sih? Isa nggak ngomong begitu? Yang belum meninggal ya. Iya, nanti insya Allah kita akan saksikan kalau kita sampai hidup dari kiamat, kita akan saksikan Isa alaihissalam akan turun dan mengadakan klarifikasi kepada umat manusia, khususnya kaum Nasrani. Kong, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesat.